Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini dengan karunia Allah, dengan nikmat Allah, dengan perkenan Allah, kita dipertemukan di dalam majelis pembahasan Al-Asma' Al-Husna dengan tema besar meneladani Al-Asma' Al-Husna dalam berakhlak. Untuk kali ini kita akan bahas Allah Al-Azim. Allah yang terjemahan dalam bahasa Indonesianya yang Maha Agung. Itu terdapat antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 yang kita mengenalnya sebagai ayat kursi. Di penutupnya menyatakan wala ya'uduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak berat atau tidak memberatkan Allah memelihara, menjaga, mengurus, merawat langit dan bumi. Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Apa makna Maha Agung terkait dengan tidak terberati Allah dengan memelihara dan menjaga bumi dan langit itu? Ada saya kutipkan dari tafsir Al-Maraghi yang menyatakan bahwa wal adimu huwa al-kabir alladzi la syai'a a'dhamu minhu. Disebut Al-Azim, Allah itu, karena dia sangat besar, maha besar. La syai'a, enggak ada sesuatu apapun a'dhamu minhu, yang lebih besar dari dia. Kemudian tafsir As-Sa'di menyebutkan, karena ini panjang akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang antara lain disebutkan kemahaagungan Allah itu menjadikan Jabarutul Jababirah, tirani dari para tiran, itu mengempis, itu menjadi melemah. Wa tasaghara fi janibi jalalihi anwaful mulukil qahirah, dan menjadi kecil para penguasa-penguasa yang punya otoritas yang tinggi itu di sisi Allah Al-Azim. Dan selanjutnya fasubhana man lahul azamatul azimah, maha suci Allah yang memiliki
keagungan yang sangat agung atau yang maha agung itu. Dilanjutkan juga wal kibriyaul jasimah, dan kebesarannya sangat besar. Itulah yang ditafsirkan oleh As-Sa'di. Lalu apa yang dikatakan oleh An-Nabulusi dalam Mausu'ah Asma'illah Al-Husna wa Sifatihi Al-Fudla, beliau menyatakan Allah Azza wa Jal Azimun. Allah Azza wa Jal Maha Agung. Fi wujudih, di dalam wujudnya. Wujuduhu azali, dan wujudnya itu maha dulu dengan tidak ada yang mendahului. Dalam waktu dulu sebelum ada apa-apa. Azali. Abadi. Juga kekal. Zatiyun secara zatnya, menurut dirinya. Azimun fi ilmih. Maha agung di dalam pengetahuannya. Dari beberapa kutipan tafsir dan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama itu, saya kira kita bisa menyimpulkan bahwa secara sederhana Al-Azim, kemaha agungan Allah itu bila kita memahami dari frasa ayat kursi tadi, yaitu tidak menjadikannya berat memelihara langit dan bumi, lalu kita mengaitkan dengan Al-Azim di penutup ayat itu, maknanya adalah bahwa Allah itu keagungannya tak dapat ditangkap oleh akal kita. Karena begitu agungnya, sedemikian agungnya. Karena keagungannya sedemikian rupa sehingga tak satu pun makhluk termasuk manusia dapat menangkapnya seperti apa. Oleh karena itu, selanjutnya akan kita bahas bagaimana meneladani Allah Al-Azim yang pengertiannya demikian itu. Yang pertama saya kutipkan dari An-Nabulusi yang di situ menyebutkannya anta ta'addaba ma'asmihil azim antash'ara bil fana amamahu. Kita kalau berhadapan dengan Allah Al-Azim, dengan mengingat nama Allah Al-Azim itu, maka secara ta'adubnya, kesopanannya, kita harus merasa kita ini akan menjadi fana, menjadi tiada lagi di depannya. Karena kita ini ada, diadakan oleh yang maha agung itu. Wa antatalasha nafsuka amama adhamatillah. Dan kita merasa di dalam jiwa kita itu sedemikian lemah, sedemikian kecil, sedemikian tak berdaya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdaya hanya karena Allah, karena keberdayaan kita itu karena Allah, kita harus merasa lemah di depannya. Yang berikutnya, poin kedua adalah anta ta'addaba ma'allah bil iftiqari ilaihi. Kita harus bersopan santun di hadapan Allah dengan menunjukkan betapa kita membutuhkan Dia. Itulah cara berakhlak meneladani Al-Azim. Kita membutuhkan Al-Azim, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Allah tidak membutuhkan kita. Yang
Berikutnya lagi yang terakhir, An-Nablusi dalam simpulannya menyatakan, kalau kita itu berakhlak mulia dengan meneladani Ismullah Al-Azim ini, maka antu'azima amroh. Kita mesti mengagungkan perintahnya. Mengagungkan perintah itu artinya kita menjalankan dengan penuh tadarru, dengan penuh khusyuk dan penuh khudu. Kita mesti harus merasa menjalankannya itu karena sangat sopan, tawadu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain antu'adzima amroh, antu'adzima sya'airah. Kita mesti mengagungkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah itu ada masjid. Kalau di Mekah itu ada Arafah, ada Ka'bah. Ada banyak syiar-syiar Allah yang ada di sana. Kita mengagungkannya itu berarti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, kalau kaitannya dengan perintah, dengan larangan itu kita tahu dari Rasulullah, maka kita antu'adzima rasulahu, mengagungkan Rasulullah. Dan yang terakhir disebutkan antu'adzima alladzi amana bih, kita mengagungkan poin-poin yang menjadi keimanan kita. Ada Allah, ada malaikat, ada kitab, dan seterusnya yang kita mengetahuinya ada 6 poin itu. Oleh karena itu disebut tidak berakhlak atau akhlak yang paling buruk. Saya kutipkan dari Asmaul Husnanya Al-Badr, beliau menyatakan seburuk-buruk kezaliman adalah memberikan apa yang menjadi hak Allah kepada makhluk selainnya, selain Allah. Allah punya hak untuk diagungkan, dan mengagungkan selain Allah itu berarti memberikan hak Allah kepada makhluknya. Misalnya mengagungkan seseorang melebihi Allah dan menyekutukannya, itu termasuk memberikan hak yang sesungguhnya milik Allah tapi diberikan kepada yang lain. Demikianlah Al-Badr di dalam kitabnya Asmaul Husna, Fiqhul Asma'il Husna, beliau menyatakan demikian. Mudah-mudahan poin-poin bagaimana berakhlak meneladani Asma'ul Husna yang kali ini Ismullahil Azim itu dapat terrealisasi dalam berakhlak kita menjalani kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.